teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang strategi beriklan di Shopee Ads gitu ya. Jadi suka banyak yang nanya nih dari teman-teman yang lain gitu kan, gimana sih caranya biar iklannya itu efektif gitu. Kadang udah coba pasang iklan, terus ternyata iklannya nggak nongol gitu. Atau misalnya nih udah ngiklan gitu ya, yang lebih banyak lagi terjadinya gitu kan, iklannya boncos gitu ya. Nah, gimana caranya biar iklannya teman-teman ibaratnya bisa perform dengan baik. Nah, itulah yang bakal kita bahas di video ini gitu ya. Nah, ini teman-teman di sini bisa lihat ya. Ini saya ngasih lihat adalah dashboard dari salah satu toko saya. Jadi 1 minggu terakhir itu keluar 1,6 juta, jadi omset penjualan 7,2 juta gitu ya. Jadi ini artinya ROAS-nya, return on ad spend-nya itu kurang lebih 5 kalinya ya, hampir 6 ya, belum ya, 5 lah. Sekitar 5 lebih gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dilihatnya 108.000 gitu ya, jumlah kliknya 2.600, persentase klik 2,3%, konversinya 62, jadi terjualnya 63 produk gitu ya. Rugi apa untung gitu ya. Sebenarnya gini, kalau teman-teman mau ngomong rugi atau untung, itu semua bakal balik lagi ke konsep bisnisnya teman-teman. Kalau misalnya saya jualan produk dengan profit 10% gitu ya, ini iklan ini jelas tentu saja rugi. Tapi kalau profitnya misalnya 40%, nah ini nggak rugi gitu, karena kita keluar sekitar 18%, 18% ya, kurang lebih 18%, tapi kita dapatnya 40%. Jadi perhitungan untung rugi itu semua bakal balik lagi ke profitnya, jadi balik ke bisnisnya, balik lagi gitu ya. Nah, yang saya mau kasih lihat di sini sama teman-teman itu adalah kayak gini konsepnya. Ini suka banyak yang ngomong tentang udah ngiklan tapi misalnya nggak ada yang lihat, nggak ada yang klik dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita bakal bahas detail banget gitu tentang strategi periklanan ini. Nah, ini saya kasih lihat teman-teman berdasarkan jumlah dilihatnya gitu. Jadi ada beberapa jumlah yang dilihatnya besar-besar gitu ya. Dan ini juga beda-beda nih, ada iklan pencarian, ada iklan produk dan lain sebagainya. Nah, yang saya bakal bahas sekarang adalah iklan toko. Gitu ya. Contoh nih, salah satu dari produk saya ini dilihat 7.100 kali dalam 1 minggu. Berarti satu hari itu dia dilihat 1.000 kali ya, kurang lebih ya. Nah, sekarang kita lihat, kita breakdown dalamnya ya. Kita breakdown dalamnya, yang ini masih belum untung gitu ya. Nah, tapi yang perlu dilihat adalah teman-teman bisa lihat sekarang gini, dari banyak kata kunci yang dipasang gitu ya, dari banyak kata kunci yang dipasang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang muncul cuma sedikit aja gitu, artinya nggak semua kata kunci yang dipilih itu dapat impresi gitu, jadi nggak semuanya muncul juga gitu ya, dan peringkatnya pun beda-beda gitu ya. Nah, kenapa seperti ini gitu ya? Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu teman-teman sadari gitu. Ketika teman-teman mulai pasang iklan di Shopee Ads gitu ya. Jadi, ada beberapa hal yang perlu teman-teman sadar gitu ya. Pertama gini, bisa dibilang goalnya kalau kita mau iklan, strateginya adalah gini. Iklan itu kalau di breakdown secara simpel itu bisa dibagi jadi tampil, diklik, dan konversi gitu. Itu adalah versi paling simpelnya gitu. Jadi dari iklan. Jadi pertama tujuan kita ngiklan tentu saja buat tampil gitu. Nah, kalau misalnya produk kita di iklan aja belum tampil gitu ya, berarti kan ya iklan teman-teman belum jalan. Atau misalnya nih ada kata kunci yang teman-teman bidik tapi belum tampil gitu. Nah, artinya ya kata kunci tersebut juga teman-teman belum dapat gitu. Konsepnya adalah seperti itu gitu ya. Jadi itu yang kita harus ngerti dulu nih, tampil, klik, konversi gitu ya. Nah, biasanya banyak kasus gini, orang tuh begitu ngiklan terus ngerasa nggak ada yang tampil sedikit pun gitu ya. Nah, apa sih ya faktor-faktor yang mempengaruhi dari iklan teman-teman tampil? Faktor yang mempengaruhi dari iklan teman-teman tampil adalah pertama itu ada yang namanya faktor relevansi. Jadi dari produknya teman-teman dengan keyword yang dibidik itu sama Shopee dianggapnya relevan atau enggak. Kalau itu tidak dianggap relevan, ya iklan teman-teman tidak akan dimunculkan di kata kunci tersebut. Tapi kalau misalnya iklan teman-teman dianggap relevan, nah disitulah iklan teman-teman bakal dimunculkan. Jadi ibaratnya nih, kalau misalnya nggak nyambung ya produknya, misalnya saya jualan gelas dan saya ngiklannya di kata kunci misalnya ban motor, itu kan nggak relevan gitu ya. Ya belum tentu muncul gitu, kecuali mungkin bid saya besar banget gitu ya, mungkin sama si Shopee dimakan juga gitu. Tapi kalau misalnya sedang-sedang aja nggak akan muncul gitu. Jadi goal pertama ketika teman-teman iklan adalah tampil dulu. Pastiin teman-teman tahu posisi iklan teman-teman itu yang mana aja sih yang bisa tampil gitu. Nah, yang mempengaruhi relevansi apa? Biasanya satu dari gambar, bisa juga dari judul, bisa juga dari deskripsi gitu kan. Itu relevan nggak dengan kata kunci yang dimaksudkan gitu. Jadi kalau misalnya jauh-jauh banget juga ya agak sulit sih gitu, seperti itu. Nah, selain itu faktor kedua yang mempengaruhi apakah iklan teman-teman bakal tampil atau enggak itu adalah bidnya sesuai enggak gitu. Contoh di sini di beberapa produk yang saya nggak muncul itu ternyata bid saya maksimal 400 gitu ya, sedangkan disarankannya sampai ada yang 6.000, 10.000, 12.000 dan lain sebagainya, bid yang lagi tinggi banget gitu. Nah, inilah yang nggak mungkin tampil gitu, karena ya persaingannya mungkin di sana terlalu ketat gitu. Jadi ya
ya saya juga nggak masalah sih nggak tampil di situ gitu kan, saya tinggal cari kata kunci lain yang mungkin lebih bagus gitu ya. Nah nanti itu ada di video-video berikutnya yang nanti ada di kelas Shopee, yaitu bagian dari scale up, scale out dan lain sebagainya gitu ya. Kita nggak akan bahas di sini biar teman-teman nggak terlalu pusing. Jadi faktor kedua adalah bidnya relevan apa enggak gitu, kalau bidnya masuk nggak nih gitu. Nah ketiga ada faktor yang nentuin adalah rating toko gitu. Jadi kalau diperhatiin nih gitu ya, dari beberapa produk gitu ya, rekomendasi produk yang sama di kata kunci yang sama itu harga rekomendasinya bisa beda. Yang nentuin apa? Salah satunya adalah ratingnya gitu. Jadi produk yang sudah laris, yang sudah kejual lebih banyak gitu, itu cenderung bisa dapat harga rekomendasi jauh lebih murah daripada produk yang misalnya penjualannya masih sedikit. Apalagi kalau nggak ada penjualan, biasanya dapat rating yang saya dapat rekomendasi yang mahal banget. Jadinya ketika teman-teman mau iklan, perlu dipertimbangkan gini, produknya udah ready belum buat iklanin gitu. Kalau belum ready ya misalnya teman-teman ya mungkin nggak bisa dapat hasil yang bagus gitu. Nah biasanya kalau teman-teman ikut kelas juga nanti bisa ini sih, biasanya kita seminggu sekali kan suka ada ini ya, seminggu atau 2 minggu sekali kita ada bahas tentang iklan. Nah di situ teman-teman nanti bisa ikut di live zoomnya, bisa dibahas jauh lebih detail lagi gitu. Tapi secara konsepnya adalah kayak gitu. Jadi yang pertama adalah goalnya teman-teman harus tahu tampil apa enggak gitu ya. Nah, goal kedua yang teman-teman perlu perhatikan adalah produknya teman-teman diklik atau enggak. Karena gini, kalau misalnya teman-teman nih udah ngiklan terus udah gitu produknya ini tampil sih gitu, tapi nggak diklik gitu, artinya produk kita cuma dilihat aja gitu, nggak diklik, dan artinya teman-teman juga nggak akan dapat penjualan. Ya memang teman-teman nggak keluar uang juga, tapi nggak ada yang beli satupun gitu. Nah kalau kita mau ningkatin klik apa? Nah ada beberapa faktor yang menentukan tentang klik ini. Nah apa aja sih? Mulai dari pertama, satu yang penting adalah media yang menarik. Media yang menarik maksudnya kayak gimana? Media yang menarik itu gini, ketika kita harus sadar nih, ketika orang lagi cari barang di Shopee gitu ya, mereka bakal ini kan, bakal ketik ya di handphone ya, ketik di handphone, bakal search, yang muncul itu adalah gambar, judul, rating gitu ya, rating terjualnya berapa gitu ya. Nah kalau yang video itu ada logo videonya beda gitu, jadi lebih menarik juga. Yang tentu yang diklik apa sih? Nah tentu saja adalah gambar tersebut menarik nggak gitu dibandingin gambar-gambar lain. Ini bukan ngomongin kayak gimana ya, gambarnya harus bagus banget ya, enggak juga, tapi harus unik gitu loh, harus unik dan maksudnya apa ya, sesuai dengan yang dicari orang gitu. Nah jadi itu adalah yang menentukan gitu. Jadi kalau misalnya gambarnya teman-teman sama semua sama kompetitor, ya siapa yang mau klik gitu ya, kliknya jadi untung-untungan aja gitu ya. Nah terus kedua, posisi juga nentuin. Maksudnya gini, kalau posisinya teman-teman itu di posisi yang bawah banget gitu ya, kadang orang belum sempat scroll udah beli dulu di atas gitu. Jadi posisinya harus dapat posisi yang bagus. Posisi yang bagus gimana sih? Apakah harus yang pertama gitu kan, apakah harus yang di tengah dan lain sebagainya. Ya secara psikologi kalau misalnya orang scrolling ya, pertama dari begitu dia muncul, orang bakal scroll agak ke bawah dulu, baru nanti mungkin balik lagi gitu. Jadi posisi-posisi ideal yang mungkin kurang lebih di posisi-posisi ke-6, ke-7, ke-8 gitu kan, atau ya ke-4 gitu ya. Biasa pertama justru dilihatnya banyak tapi mungkin kliknya belum terlalu bagus. Tapi ini juga teman-teman bisa bandingin lagi dengan nanti ininya apa, ketika teman-teman cari ya, nanti ada CTR-nya, kita lihat CTR-nya bagus apa jelek gitu. Karena kalau misalnya mau bagus kan tentu saja dapat CTR yang oke, tapi dibilangin oke juga nggak usah terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi konversi rendah ya rugi juga gitu ya. Nah terus rating. Nah, teman-teman perlu tahu ketika misalnya orang bikin iklan, begitu nyari gitu ya, dia kelihatan ratingnya, dan biasanya orang cenderung suka beli ke toko yang udah rame gitu. Tapi rame ini juga bukan rame tipuan ya. Rame tipuan maksudnya gini, ketika diklik terjualnya 2000 tapi reviewnya cuma 2 gitu kan. Itu kan udah jelas tipuan gitu. Itu malah bikin orang juga jadinya mungkin nggak trusted gitu. Nah, terakhir adalah harga tepat gitu. Harga tepat tuh kayak gimana sih? Harga tepat itu bukan berarti teman-teman harus paling murah gitu ya, tapi harganya itu ya gini ya, maksudnya cukup make sense gitu ya, sesuai dengan value yang ditawarin gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman kelihatannya harganya, barangnya gambarnya bagus banget gitu kan, terus udah gitu ada benefit-benefit lain, harganya sedikit lebih mahal tapi terjualnya banyak, orang bakal tetap klik gitu. Tapi kalau misalnya nih harganya paling murah tapi nggak ada review, kadang orang juga ya belum tentu klik juga gitu. Jadi kayak harga itu ya fluktuatif ya, jadi nggak ada yang bisa bilang ini harganya harus bagus atau harus jelek, nggak juga gitu. Tapi yang penting yang kurang lebih pas lah, kurang lebih seperti itu gitu. Nah itu adalah setelah orang klik gitu ya. Nah setelah orang klik apa sih yang orang lihat lagi gitu kan. Nah sekarang gini, dari kita dapat klik berapa, kan ada presentasi dari klik ke conversion rate. Nah sebenarnya itu di faktor iklan juga ada gitu. Jadi ketika misalnya nih teman-teman lihat dashboard iklannya gitu ya, itu ada nih. Jadi dari kita orang yang lihat conversion rate-nya berapa gitu, itu ada di data gitu. Yang ini nanti saya bakal bahas lebih banyak lagi di ini ya, di video yang lainnya ya. Jadi tentang conversion, efektivitas iklan dan lain sebagainya gitu. Nah
Jadi ketika misalnya orang itu ngeklik gitu ya, orang itu ngeklik kan misalnya dari 100 orang yang klik, nah berapa sih yang beli, itu kan tingkat konversinya gitu ya. Nah tingkat konversi ini gitu ya kita bisa tingkatkan gitu, tapi nggak mungkin teman-teman dapat 100%. Itu aja dulu yang perlu teman-teman ngerti, karena kalau 100% juga itu nggak mungkin gitu. Nah buat ningkatin konversi apa aja sih yang biasanya pengaruh gitu ya. Nah di sini teman-teman perlu mikir ketika orang beli nih, sama kayak kita mau beli barang, apa sih yang bikin kita beli. Biasanya ya satu, tokonya perlu terpercaya. Jadi kalau teman-teman punya Star Plus, itu ya pasti bakal jadi apa ya, winning point gitu ya. Nah itu yang pertama. Kedua, produknya berkualitas. Nah berkualitas itu gini, kita perlu tahu konsumen itu kalau di online nggak bisa lihat barang, nggak bisa pegang barang gitu. Banyak teman-teman yang suka komplain gini, barang saya udah jauh lebih bagus kok dibandingin barang-barang orang lain, tapi kok maksudnya penjualannya yang lain lebih tinggi karena mereka lebih murah gitu. Nah sekarang gini, orang itu nggak bisa lihat loh, nggak bisa pegang loh barang kamu kualitasnya kayak gimana, bahannya seperti apa. Nah karena mereka nggak bisa lihat, yang mereka bisa konsumsi hanyalah kontennya. Kontennya tuh apa ya, medianya, apakah gambar, videonya. Nah sudah belum teman-teman bikin medianya itu mewakili kualitas dari produk yang ditawarkan gitu. Jadi kalau misalnya medianya jelek, dijualnya mahal, ya wajar nggak laku gitu. Tapi kalau misalnya medianya teman-teman bisa tampilin bagus gitu ya, elegan, keren gitu kan, sesuai dengan kualitas barangnya, ya tentu saja teman-teman di situ bakal bisa terjadi penjualan. Jadi produk berkualitas dalam tanda kutip adalah medianya. Terus informasi juga sesuai kebutuhan. Maksudnya informasi sesuai kebutuhan gimana? Maksudnya gini, ketika orang mau beli, mereka bakal mereka udah tahu nih di awal di otak, gue mau cari apa ya. Nah itu harus sesuai gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita mau beli katakanlah kita mau beli barang elektronik gitu, kita pengen informasi yang cukup detail, kelebihannya apa, kalau kita beli di sini untungnya apa. Nah itu yang teman-teman perlu kasih gitu, kenapa mereka perlu beli gitu. Dan biasanya banyak seller nggak nyantumin ini gitu. Nah terakhir kadang ada tanda kutip, yaitu promo. Promo itu kan bisa dibikin seolah-olah ada, misalnya teman-teman bikin harga coret yang 3 hari sekali ganti, bisa dengan cara seperti itu gitu ya, dikasih harga coret, jadi orang tuh lebih tertarik. Terus udah gitu orang kayak kayaknya udah mau habis nih promonya, atau jumlah stok yang mungkin dilihatnya seolah-olah tinggal sedikit gitu kan, yang memang barangnya teman-teman ini hot selling banget gitu. Itu adalah berbagai strategi buat ningkatin scarcity atau bikin orang supaya mereka order jauh lebih cepat gitu ya. Nah itu adalah beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan dalam meningkatkan iklan. Jadi konsepnya adalah strategi iklan. Ketika teman-teman jalan iklan, yang pasti semua tuh harus di testing. Pertama itu ya harus tampil dulu gitu. Percuma kita misalnya bahas lebih jauh kalau teman-teman iklannya aja nggak tampil gitu. Nah setelah tampil, nah tugasnya adalah dapetin klik gitu. Jadi ketika udah dapet klik juga jangan senang dulu, karena belum tentu klik itu kan pasti winning ya. Di awal ya mungkin ada rugi-rugi dulu gitu, kita mencari gitu. Ketika saya juga dari iklan banyak produk gitu ya, ada iklan-iklan yang memang udah winning banget dan itu kita scaling terus. Tapi ada iklan produk-produk yang ketika diiklanin gitu ya, itu kadang lagi rugi, posisinya belum bagus gitu. Karena itu kita cari polanya supaya produk tersebut akhirnya winning gitu ya. Jadi itu yang kedua gitu. Jadi setelah itu dapat klik, dan terakhir baru tingkatin konversi ke penjualannya. Ya oke, mungkin itu aja materi tentang gimana caranya buat strategi memulai iklan gitu ya. Nanti di video berikutnya kita bakal bahas banyak tentang gimana caranya supaya teman-teman bisa evaluasi iklan, dan nanti gimana caranya buat teman-teman scale up maupun scale out gitu ya. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya.